Oke, ketika kita menemukan di sebagai prefiks. Prefiks itu berarti awalan ya. Nah, pasti di sini cara penulisannya kalau di sebagai prefiks akan digabung ya. Digabung atau dirangkaikan. Baik, contohnya misalnya dicintai. Nih, pasti atau misalnya diselingkuhi. Diselingkuhi. Dikhianati. Atau diajarkan atau diajari misalnya. Dan seterusnya. Baik. Terima kasih Sekar, pintar. Betul jawabannya. Baik, sekarang Shannon. Shannon nomor berapa? Yakin betul? 3. 3. Oke. Baik, jawabannya? A. 3. Oh, frasa ya? B. Oke, baik. Nah, itu dia ya. Jadi Shannon memberikan ini simulasi yang bagus sebagai acting bagus ya. Jadi artinya di sini kita bisa terjebak menjadi buang nilai kalau kita tidak teliti ya, untung cepat disadari. Nah, di sini ada 2 konsep yang harus kalian pahami, ini frasa ya, verba. Nah, kan kalau verba itu sendiri kata kerja ya. Kalau kata kerja ingat kalau kata kerja ada me, ber, di, ter. Tapi frasanya itu sendiri jangan sampai kalian terjebak. Ini sebenarnya soal yang dalam satu helaan nafas ini bisa kalian kerjakan dengan cepat ya. Ini gampang banget ya. Oke. Nah, karena di sini frasa berarti di sini soalnya kayaknya ini soal bonus sebenarnya. Ya, soal bonus. Jadi kalian langsung lihat juga udah ini menghemat berapa menit tuh. Ini bisa dikerjakan 10 detik juga beres. Karena di sini konsep frasa. Jadi kalau kalian mengerti konsep frasa, frasa itu 2 kata atau lebih tetapi hanya mempunyai 1 batas fungsi. Nah, kebayang ya, pasti juga ada di luar sana yang tidak paham apa itu frasa. Mungkin akan kejebak ke verbanya. Baik, terima kasih Shannon. Berikutnya Johannes nomor berapa? Nomor 10, Bu. 10. Oke. Ya, silakan. Jawabannya yang D. Mengapa? Soalnya itu konjungsi korelatifnya nggak sesuai gitu. Harusnya Baik. tidak hanya itu, bukan melainkan juga, tetapi juga. Oke, keren. Baik, terima kasih Johannes, penyimak yang baik ya. Oke, keren, betul sekali. Sudah jelas dipaparkan oleh Johannes ya, Bung Woli, no comment, sudah betul. Baik, berikutnya sekarang Bu Moli minta Moira. Nomor berapa, Moy? Nomor 6, Bu. 6, oke. Iya, jawabannya? Aku yang C. Yang C, oke. Nah, baik, kita lihat ya. Jadi kalau kalian nanti, ini Bu Moli intip, sudah 2 tahun berturut-turut, kalimat inti itu selalu ada 2 soal ya. Jadi kalian manfaatkan kemudahannya. Kalau ada kalimat inti dengan inti kalimat sebenarnya kalau berbicara mengenai struktur sama saja. Jadi kalian akan mencari subjek dan predikat. Karena kalimat inti disebut kalimat sederhana. Apa bedanya kalimat inti dengan inti kalimat? Kalau kalimat inti berarti kan intinya kalimat ya, berarti ini jenis kalimat. Kalau inti kalimat berarti intinya, berarti inti dari sebuah kalimat. Oke, itu kalau pengertian secara hakikat. Nah, tapi kalau misalnya dalam soal sepengetahuan Bu Moli itu biasanya cara pengerjaannya sama saja. Jadi kalian amankan subjek dan predikat. Objek dan pelengkap boleh ada, boleh tidak. Kalau keterangan tidak ada. Nih, tidak ada unsur keterangan. Baik dalam kalimat inti maupun inti kalimat. Jadi kalau ada keterangan itu akan memudahkan kalian, langsung aja dibuang, dieliminasi. Berikutnya
pola kalimat inti itu bisa SP, bisa SPO, bisa SPPL, tapi tidak mungkin SPK. Oke. Nah, jadi tadi Moira sudah menjelaskan. Di sini kalau ada ternyata, berarti ini namanya konjungsi antar kalimat ya. Ini bisa langsung dibuang. Kalian lihat di sini ada di. Nah, berarti ini posisinya pasti jadi keterangan ya. Jadi setiap kalian menemukan konjungsi ya, menemukan maaf di sini menemukan preposisi, maka akan menjadi keterangan. Kalau ada keterangan, maka ini dibuang. Nih, si keterangan ini kalian buang. Nah, ini juga kan. Nah, oke, ini ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat. Di sini udah bersih nih. Pasti ini subjek. Ini subjek. Kemudian di sini ingat kalau berdikter, oke, berarti di sini predikat. Nah, sebenarnya kalian bisa dengan cara cepat nih. Kalau kalian sudah yakin menemukan di sini ada subjek buah naga, oke, di sini ada 2 subjek. Masih ada 2. Jadi ya kalau yang ini sih udah dari awal sudah tereliminasi ya. Yang ini sudah tereliminasi, kemudian di sini sudah tereliminasi, kemudian di sini sudah tereliminasi, gitu kan? Nah, tapi kalian di sini antara buah naga, maka cara yang kedua ya amankan predikat. Di sini yang C predikatnya mempunyai, kalau yang E predikatnya bermanfaat. Oke, berarti yang ini juga kalian buang. Nah, jadi jawabannya yang ini. Oke, baik. Pintar Moira, Cimoy. Terima kasih. Baik, berikutnya. Oke. Bu Moli minta Eca. Coba. Eca nomor berapa, Cak? Nomor 12, Bu. Oke. Ya, silakan. Aku jawabnya yang B, soalnya cari kalimat dasar dari inti S sama inti P. Oke. S-nya sampai mana, Cak? Pemerintah sampai rakyat. Oke, pintar sekali. Frasa ya, Cak. Baik, Iya. Predikatnya? Memiliki. Baik. Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah paham konsep ini, bisa dengan cepat, udahlah yang objek pelengkapnya nanti aja. Pokoknya kalian cari yang, kalau frasanya seperti ini, pasti intinya pemerintah ya, Cak ya. Nah, pasti intinya pemerintah. Berarti cari yang pemerintah memiliki. Nah, ini kan yang pemerintah semuanya pemerintah kan. Kalau hanya kita mengacunya pada subjek saja. Berarti hanya ini satu yang dieliminasi. Tapi kalau kita sudah tahu predikatnya yang mana, maka yang lainnya akan berguguran dengan sendirinya. Oke, jadi jawaban Eca benar ini. Nih, semudah ini. Oke. Jadi kalau ada kalimat inti atau inti kalimat, kalian janji mengerjakannya benar dan cepat ya. Karena ya itu tidak ada cara lain lagi yang lebih cepat. Tinggal kalian amankan subjek, amankan predikat. Tinggal lihat ke opsi. Yang lainnya jangan kalian pikirkan. Baik, terima kasih Eca. Berikutnya coba Amira. Amira, coba. Amira nomor berapa? Nomor 15, Bu. Oke. Baik, inti kalimat pada paragraf kedua. Oke, inti kalimat paragraf kedua. Ini ya, ini kita simpan inti kalimat pada paragraf kedua. Kita pindahkan. Ya. Baik, silakan. Menurut Amira yang mana jawabannya? Jawabannya yang A. Yang A. Oke, mengapa? Karena itu udah mencakup subjek sama predikat. Oke. Nah, Yang tadi ini dibuang ya. Kemudian di sini sampai dengan koma, ini keterangan ya. Berarti ini juga dibuang. Di sini ada konjungsi juga kan? Nih, ada konjungsi. Kalau ada konjungsi pasti keterangan. Ini juga dibuang. Nih. Jadi gampang. Udah, mana yang sama? Oke, persis sama A. Oke. Pinter Amira, terima kasih.
Nah, semudah ini. Gitu. Oke. Berikutnya Aldi. Nomor berapa, Al? Nomor 5, Bu. 5. Oke. Ya, silahkan. Yang B. Yang B, Bu. Yang B. Mengapa? Sehingga nggak boleh di awal kalimat. Nah, pintar sekali. Selain sehingga, apalagi, Al? Sedangkan, tetapi, Satu lagi? melainkan. Nah, pintar. Nah, itu pakai cara Aldi. Gampang. Jadi ada ini konjungsi antar klausa yang mutlak tidak boleh disimpan di awal kalimat. Oke. Tadi apa, Al? 1. Sedangkan. Oke. Tetapi dulu, kemudian 2. Sedangkan. Oke. Pintar. Melainkan. Oke. Melainkan. Kemudian tadi sehingga Sehingga. ya. Oke. Nah, jadi bisa manfaatkan kemudahan ini. Aldi bagus ya, Aldi penyimak yang baik. Nah, ini. Dan perhatikan juga cara Bu Moli menuliskannya ya. Ini karena akan sangat membantu kalian. Kalau TSM itu pasti diawali oleh koma ya. Tetapi sedangkan melainkan pasti ada koma. Nah, sehingga tidak pakai koma. Walaupun di sini pasti posisinya di tengah kan, pasti gini, bla 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 gitu kan. Sehingga bla bla bla. Nih. Gini. Tapi tidak pakai koma gitu. Oke. Baik Aldi, terima kasih. Nah, kalau misalnya kalian butuh penjelasan mengapa gitu tidak bisa. Nah, karena kalau misalnya kalian lihat nih. Misalnya di sini sehingga manfaat buah naga ini sangat baik bagi Anda yang ingin menurunkan berat badan. Nah, ini kan menggantung. Ini sebenarnya hanya merupakan keterangan saja. Keterangan akibat gitu kan. Nah, keterangan akibat. Nah, ini hanya K, kemudian si K ini bisa diuraikan lagi menjadi klausa bawahan. Mengapa? Karena di sini ada predikat sangat baik gitu kan, sangat baik. Bukan menurunkan ya, si predikatnya bukan menurunkan karena di sini ada yang. Oke, jadi ini udah jelas sekali Anda yang ingin menurunkan berat badan berarti sebenarnya di sini Anda gitu kan. Udah lah, di sini ada bagi lagi gitu kan. Baik, terima kasih Aldi, pintar sekali. Pintar dan penyimak yang baik. Sekarang Kevin, nomor berapa Kev? 4 aja, Bu. 4, oke. Kalau sudah ada 4 saja, berarti Kevin sebenarnya udah paham banyak nih. Baik, mana Kevin? Jawabannya. A. Mengapa? Kalau ada nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa gitu, orangnya nggak usah ditulis kapital kecil aja, tapi suku bangsanya di kapitalin. Oke, baik. Nah, Bu Moli sudah copy paste dari Kamus Puebi ya. Nah, ini tidak bisa diganggu gugat ya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Ini bukan mengarang ya. Nah, ini karena memang ya ada tertulis secara eksplisit di dalam Kamus Puebi. Nah, kalian mesti paham nih ya. Kalau yang disebut sebagai huruf pertama nama bangsa, jadi nama bangsa itu berarti Cina-nya, bukan ininya. Misalnya ambil contoh gini, bangsa Indonesia nih. Ini kan bangsa ya, bangsa. Nah, yang disebut huruf pertama bangsa, bangsa itu Indonesia, suku bangsa itu Dani, bahasa itu Bali. Sementara kalau di sini bangsa, ini tulisan bangsa, tulisan suku, tulisan bahasa. Tapi namanya yang ini. Jangan sampai misalnya salah pengertian ya. Jadi huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Jadi ini maksudnya.
Nah, ini kemudian ditambahkan nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan. Nah, yang disebut kata turunan itu adalah kata yang berimbuhan seperti ini. Nih. Jadi ini pasti ditulisnya tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Masih ada orang yang meragukan karena merasa bahwa Indonesia itu harus selalu I-nya kapital, maka peng, kemudian tanda hubung. Tidak ya. Ini Bu Moli tidak mengarang, ini memang benar-benar secara eksplisit demikian ya. Kemudian misalnya ke Inggris-Inggrisan atau misalnya ke Jawa-Jawaan. Nah ini berarti tidak ditulis dengan huruf kapital karena merupakan bentuk dasar kata turunan atau kata berimbuhan. Nah, Bu Moli ingatkan kembali nih, ini jawabannya betul, Kevin pintar. Nah, di sini misalnya ada orang Cina, petai Cina itu beda ya. Kalau di sini, ini sudah jelas ya, ada tulisan seperti ini. Kalau petai Cina ini nama jenis ya, karena ada petai Cina, ada petai apa ya, petai selong, ada petai berbagai macam. Nah, ini bukan khas ya, tapi ini nama jenis. Kalau nama jenis apapun itu pasti di belakangnya tidak dengan huruf kapital. Seperti dodol Garut kan jenis dodol aja yang seperti itu. Ada dodol kacang, ada dodol durian gitu kan. Seperti jeruk. Jeruk Bali, Balinya tidak kapital karena ada jeruk Mandarin, ada jeruk keprok, ada jeruk lemon gitu kan. Nah, kemudian bahasa Cina. Nah, ini sudah tadi kita. Ini kemudian film Cina. Nah, ini yang suka tertukar dengan jenis ya. Film Cina itu bukan jenis film, tapi film khas. Jadi ada film Korea, film Jepang, film India. Nah, itu nama-nama negaranya ini ditulisnya dengan kapital. Ingat ya yang kayak gini kadang-kadang suka lupa ya karena kita tidak biasanya tidak konsentrasi pada hal yang seperti ini. Nah, beda dengan mangkok Cina karena di sini nama jenis mangkok, ada mangkok porselen, ada mangkok plastik, ada mangkok melamin gitu. Beda dengan ini, bukan ada film Cina, film Korea, film Jepang, bukan. Ini khas ya, film khas gitu. Seperti misalnya kalian menulis batik Solo, batik Jogja, atau wayang Bali, wayang Jawa. Nah, itu kalau misalnya di tengahnya bisa disisipi kata khas, maka di sininya kapital. Kan wayang khas Jawa, wayang khas Bali, batik khas Solo, batik khas Pekalongan. Maka batik Solo S-nya kapital, batik Pekalongan P-nya kapital. Nah ini bahasa Cina, dua-duanya akan huruf kapital, diawali oleh huruf kapital jika merupakan bidang studi. Misalnya saya sudah mempelajari bahasa Cina, pastinya yang bahasa Cina yang ini ya, yang kecil. Tapi misalnya, nah saya sudah mempelajari bahasa, saya sudah 10 tahun mempelajari bahasa Cina. Dan sekarang saya mengajar bahasa Cina, nah itu pasti beda. Bu Moli mengajar bahasa Indonesia, pasti BI-nya kapital. Sehari-hari Bu Moli berbicara bahasa Indonesia. Nah, pasti bisa kalian jelaskan ya, bisa rasakan. Nah ini ya, jadi hati-hati. Oke, Kevin, terima kasih. Berikutnya Bu Moli minta Abra. Nomor berapa Abra? Nomor 6, Bu. 6, oke. Nomor 6 sudah ya tadi? Oh udah ya, Bu. Nomor berapa? Ini sanggup? Kalimat efektif nomor 8, Abra? Oh, tadi saya skip, Bu, yang nomor itu. Oh, oke. Baik, nomor berapa yang sanggup? Yang 10 deh, Bu. 10. Oke. 10 sudah juga. Oh. 12 sudah belum? Sudah juga.
Oke, nomor berapa yang sanggup? Yang 1 udah belum? 1 belum ya? Ya, baik. Abra. Ide pokok paragraf pertama. Ya, silakan. Yang 1 saya itu, Bu. A. Alasan disebut buah naga. Mengapa? Yakin. Karena di paragraf itu disebutin itu, Bu. Kenapa disebut buah naga? Karena mirip seperti sisik naga. Baik. Nah, kalau Bu Molly tanya, sebenarnya di sini kalimat utamanya mana? Yang itu, Bu. Bentuknya yang menyerupai sisik naga menjadikan buah merah satu ini dijuluki buah naga. Iya, baik. Nah, kalau kita lihat sebenarnya paragraf ini adalah paragraf deskriptif ya. Karena semuanya menjelaskan si buah naga ini. Kalau deskriptif itu berarti kalimat utamanya menyebar. Bentuknya yang menyerupai sisik naga menjadikan buah merah satu ini dijuluki buah naga. Oleh orang Cina kuno, buah naga dijadikan persembahan di altar dan diletakkan di antara 2 ekor patung naga. Itulah, nah ini kan penjelas juga ya, itulah mengapa buah ini disebut buah naga. Nih, buah naga termasuk dalam famili kaktus yang berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Latin. Nah, jadi sebenarnya ini deskriptif. Oke, nah kalau kita lihat, tapi tetap kita masih bisa menggunakan kuncinya. Kata kuncinya ada di sini. Kemudian di sini dipertegas lagi ada di sini. Nih, jadi itulah mengapa buah ini disebut buah naga. Ya pastilah itulah mengapa. Kalau mengapa pasti alasan kan. Alasan disebut buah naga. Baik, pintar Abra. Terima kasih. Berikutnya, coba. Siapa yang belum? Ada yang belum nggak? Amira? Bita belum. Amira belum ya. Coba. Amira nomor berapa, Nek? Saya udah, Bu, tadi. Udah ya. Oke ya, udah. Oke, Bita belum ya? Belum, Bu. Sok, mangga silakan nomor berapa, Bit? 19 deh. 19. Oke. Ya. Jawabannya? Yang B. Baik. Tanda koma pada kalimat 1. Oke. Taksonomi. Kemudian di sini ada koma ya. Sampai dengan koma ini. Ini disebut koma yang menunjukkan apa, Bit? Positif. Keterangan aposisi ya atau apositif. Oke. Karena di sini mengapa kita yakin ini keterangan aposisi? Kalian ini ya ada 2 tanda baca yang menunjukkan keterangan aposisi. 1 koma, 2 koma ya mengapit sebuah pernyataan. Bisa juga tanda pisah. Jadi kalian juga jangan kaget kalau misalnya tanda komanya nggak ada, tapi tanda pisah di sini tanda pisah itu juga boleh. Sama menunjukkan keterangan aposisi. Nah sekarang bagaimana kita yakin bahwa ini keterangan aposisi? Caranya adalah ketika yang di tengah dibuang ini tidak mengubah makna. Taksonomi sangat penting untuk memahami dan mendokumentasikan makhluk hidup. Atau disiplin ilmiah yang mendokumentasikan spesies baru sangat penting untuk memahami dan mendokumentasikan makhluk hidup. Jadi ini sebenarnya sama dengan gitu ya, keterangan aposisinya sama dengan yang bisa saling menggantikan. Nah berarti di sini jawabannya betul, Bita teliti sekali. Jadi di sini ini kan kalau kalian ini apa di sana kan nampaknya wacananya berat gitu, sementara di sini opsinya ringan. Ini sebenarnya pintar nih yang membuat soal. Barangkali orang kalau ini akan melihatnya sesuatu yang berat juga gitu kalau dilihat dari konten. Padahal sebenarnya yang pertanyaannya adalah tanda koma gitu kan yang memiliki fungsi
Nah kan ini hati-hati ya. Ini soal yang menurut saya itu kayak kerikil kecil yang akan membuat kita jatuh. Padahal konsepnya sebenarnya keterangan aposisi. Nih, ini sama kan? Ibu Indri mengajarkan materi kimia dengan terperinci. Guruku mengajarkan materi kimia dengan terperinci, sama-sama saja. Oke. Baik, Bita, terima kasih. Pinter ya, Bita. Ada yang belum? Semua sudah? Baik. Kalau sudah, mari kita sisir dari awal sampai nih, sampai kalian paham betul. Sebenarnya ini tantangan hari ini, kalian nanti ini introspeksi sendiri ya. Sudah berapa soal yang betul? Nah, oke. Ini Bu Moli memberikan catatan tambahan ya, bahwa ketika ada ide pokok dengan kesimpulan atau simpulan, sebenarnya jangan dibuat susah. Kalau ide pokok biasanya ada di dalam paragraf, tapi kalau simpulan itu sebenarnya adalah kumpulan dari ide-ide pokok atau gagasan-gagasan utama. Oke, ini bisa kalian nanti baca sendiri. Nah, sehingga di sini kita lihat simpulan yang tepat dari bacaan tersebut. Nah, Bu Moli punya trik cepat. Kalau di sini ditanyakannya simpulan, nah cara gampangnya adalah kalian lihat setiap ide pokok. Oke, tadi sudah kebayang ya yang ini, karena ini deskriptif, tapi kalian sudah tahu. Bisa kalian pegang ini. Bentuknya yang menyerupai sisik naga menjadikan buah merah satu ini dijuluki buah naga. Itulah mengapa buah ini disebut buah naga. Kita lihat paragraf kedua. Nah, paragraf kedua ini kosong nih, tidak ada ini. Nah, berarti kita bisa yakin ini di negeri asalnya buah naga bernama Pitahaya atau Pitaya Roja. Nih. Oke. Kemudian kita lihat yang ini, kita lihat paragraf 3, hal ini terbukti berarti menjelaskan kalimat sebelumnya. Berarti di sini gagasan utamanya. Nih. Jadi tinggal kalian rangkaikan. Bentuknya yang menyerupai sisik naga menjadikan buah merah satu ini dijuluki buah naga. Itulah mengapa buah ini disebut buah naga. Di negeri asalnya buah naga bernama Pitahaya atau Pitaya Roja. Buah naga mempunyai khasiat yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Nah udah, tinggal kalian lihat mana yang mencakup itu. Oke, berarti di sini asal-usul buah naga yang memberi banyak manfaat dalam kehidupan manusia gitu. Udah jawabannya ini. Kalau di sini misalnya mengapa tidak memilih yang A itu hanya ada di paragraf ketiga saja. Oke, buah naga memiliki kandungan vitamin yang lengkap dan bentuknya unik seperti sisik. Nah, ini di sini tadi mengatakan asal-usul kan, paragraf 1. Jadi kita memilihnya yang ini. Berikutnya kita lihat soal yang belum. Ini sudah. Nah ini. Nah, kalian ingat-ingat ya, nanti di tes di UTBK itu kalimat efektif ada 9 soal ya, sudah Bu Moli teliti ya. 2 tahun berturut-turut ada 9 soal. Nah, kalian masih ingat kan? Jadi kalau kalimat efektif itu ingat amankan SP, kedua lihat logis atau tidak logisnya, ketiga lihat hemat, apakah hemat atau tidak, keempat paralelisme, kemudian kelima konjungsi korelatif. Jadi tidak kemana-mana tuh kalau membahas ini kalimat efektif. Nah kayak ini nih sudah Bu Moli tuliskan kembali di sini. Tuh logis. Nah hemat itu kan berarti kalian ingat tidak pleonastis, tidak redundan, tidak hiperkorek. Oke? Masih ingat kalau pleonastis itu yang berlebih-lebihan, menjelaskan sesuatu yang sudah jelas sehingga kesannya mubazir. Kalau redundan berarti ada kata yang ini yang bersinonim. Adalah merupakan, agar, supaya, mulai dari gitu kan. Itu berarti redundan. Hiperkorek biasanya dalam penulisan dan pengucapan fonem. Paralelisme kalian ingat nanti ya ada soal yang tentang paralelisme. Kemudian konjungsi korelatif tadi sudah betul dijelaskan oleh Jo. Nah, jadi kalian kalau misalnya lihat soal seperti ini, maka akan gampang. Nah,
Kalau ingat ya, setiap kalian menemukan di sini ada konjungsi atau preposisi, nih, ini berarti sampai sini ini adalah keterangan. Nih. Kemudian kalian lihat di sini menyebabkan, kalau menyebabkan berarti dia predikat. Menyebabkan bisa disebabkan, berarti di sini ini akan menjadi objek. Nih, kalian bayangkan. Jadi sebenarnya kalimat ini tidak efektif karena tidak mempunyai subjek. Sekarang cara yang gampang untuk menghadirkan subjek, ya buang aja ini. Jadi kalau misalnya ini dibuang nih, otomatis ini akan merdeka kembali. Nih, maka dia akan menjadi subjek. Nah, semudah ini. Udah. Jadi jangan ribet misalnya yangnya dibuang loh. Yang itu tidak punya salah apa-apa. Yang itu kan hanya membuat merangkaikan kata-kata menjadi frasa gitu kan. Kalau seperti ini sudah betul, eksploitasi yang terus-menerus berlangsung dan tidak diimbangi dengan penanaman kembali, nah ini subjek menyebabkan predikat. Nah, kawasan hutan menjadi rusak menjadi objek, ya sudah gitu. Nah, berarti di sini terang benderang ini yang salahnya gitu. Oke? Gampang ya? Kita lihat ini. Kalau ditanyakan masalah utama itu kan sama dengan topik ya. Kalau topik payung besar, kalau misalnya adanya paragraf, berarti kalian cari gagasan utama juga. Nah, kalian lihat kalimat akhir hal ini. Berarti ini pasti bukan kalimat utama ya, karena kalau hal ini kan menjelaskan sebelumnya. Nah, pasti di sini kalimat utamanya. Nah, tinggal kalian lihat setidaknya terdapat 3 hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi bencana alam. Oke, setidaknya 3 hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi bencana alam. Pertama, pencegahan, yakni membuat peta potensi bencana seperti dalam atlas dan bako surtanal dari bako surtanal. Yang kedua, mitigasi atau penjinakan. Oke, kemudian yang ketiga, peringatan dini atau ketidaksiagaan. Nah, jadi hal-hal ini kita sebut sebagai apa? Kalau misalnya di sini pentingnya rumah tahan bencana, ini tidak gitu kan. Pemetaan potensi pasti tidak seperti ini masalahnya, paparannya. Perlunya sosialisasi ini hanya diterangkan di sini. Hal ini perlu dilatihkan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan simulasi berkelanjutan. Nah, di sini bukan masalah utama ya. Ini bisa dikatakan sebagai saran gitu. Nah, berarti kalian lihat di sini. Ada 3 hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi bencana. Nah, apakah di sini aktivitas pencegahan bencana alam atau kegiatan siaga dalam menghadapi bencana alam? Nah, coba masalah utamanya. Berarti kira-kira menurut kalian mana? Apakah aktivitas pencegahan? 1, pertama pencegahan. Kedua, oke. Oke, Bu Moli paham. Ada yang ngerti mengapa di sini tidak logis yang A? Mungkin nggak bencana alam dicegah? Mungkin nggak? Nggak ya? Nggak ya? Paling dihadapi gitu. Tapi dihadapi dengan cara-cara ini. Ya, benar nggak logikanya? Nah, sekarang kalian bisa ambil simpulan ya. Tadi di kelas sebelah ini apa baru ini ya, kalau yang namanya bahasa bisa ini ya. Bisa ada pemikiran-pemikiran baru. Nah, sekarang kalau pikiran Bu Moli gini. Ketika kita melihat di sini nih, setidaknya ada 3 hal yang perlu dilakukan. Nah, terdapat 3 hal ya, terdapat 3 hal yang perlu dilakukan. Ini sebenarnya subjek ya. Ini terdapat itu kan predikatnya. Nih, ini predikatnya. Oke, jadi sebenarnya masalah utamanya itu apa? Apa subjeknya sih? Coba. Yuk. Menurut kalian A atau E? Coba menurut Kevin. Menurut pemikiran Kevin. Kalau mencari masalah utama,
dengan kasus seperti ini? Lebih ke A atau ke E? Ya jadi ke E. Tadi gara-gara dengar kata ibu yang A, kalau bencana alam kan nggak bisa dicegah. Oke, baik. Menurut Jo? Saya juga yang E, Bu. Oke. Nah, nampaknya begitu ya. Jadi kalau di sini aktivitas pencegahan, di sini juga bisa memperkuat. Kan di sini pertama pencegahan. Masa di sini pencegahan lagi gitu kan? Toh di sini ada pencegahan, kemudian tadi ada mitigasi, dan ada peringatan dini gitu kan. Nah, berarti di sini kegiatan siaga dalam menghadapi bencana alam. Oke, nah itu ya. Jadi ini kan tipis betul gitu ya. Tapi kalian ingat lagi di sini yang diminta, ini soalnya soal HOTS gitu ya, yang diminta pemikiran kita bahwa pencegahan bencana alam tidak bisa dicegah ya, yang pasti bencana alam itu dihadapi gitu. Kemudian di sini ada kata pencegahan, nggak mungkin juga pencegahan di sini pencegahan, padahal di sini kan ada yang lainnya gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Baik, ini sudah. Nah, kalau kalian melihat seperti ini, pernyataan berikut ini yang secara tersirat memiliki kesamaan dengan isi paragraf di atas. Nah, kalau Bu Moli suka cara cepatnya gini. Sama ya, semua paragraf itu kita bisa mengandalkan yang namanya gagasan utama. Oke. Nah, kita lihat nih. Sejak dulu hingga kini, ilmu bahasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ini bisa kita andalkan. Perkembangan itu, nah kan jelas di sini. Kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama. Perkembangan itu terjadi berkat temuan baru dalam bidang tersebut. Kajian-kajian baru, nah bidang-bidang tersebut apa? Kajian-kajian baru muncul karena ketidakpuasan terhadap hasil kajian sebelumnya yang menunjukkan ketidaktuntasan dalam menyusun deskripsi bahasa. Di samping itu, perkembangan ilmu bahasa ini disebabkan juga oleh adanya perbedaan sudut pandang yang digunakan oleh para ahli dalam meneliti bahasa. Oke, ini cara pandang Bu Moli nih kalau lihat soal kayak gini. Ini kita bisa andalkan gagasan utama, kemudian di sini akhirnya. Nah, ini memperkuat. Akhirnya perkembangan ini berpengaruh pada praktik pengajaran bahasa. Jadi di sini ini kuat banget nih si kalimat ini. Jadi kalau kita gabungkan, ilmu bahasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Akhirnya perkembangan ini berpengaruh pada praktik pengajaran bahasa. Carilah yang praktik pengajaran bahasa. Ya inilah gitu. Pengajaran bahasa tidak akan mengalami perkembangan jika tidak ada kajian bahasa. Jadi yang ini jawabannya. So, siapa yang mau protes? Karena di sini kata akhirnya itu jadi sesuatu yang sangat menentukan gitu. Akhirnya itu kan kayak ini kan proses akhirnya berarti simpulannya gitu kan. Perkembangan ini berpengaruh pada praktik pengajaran bahasa. Berarti sebenarnya yang dibicarakan di sini adalah bagaimana sih pengajaran ya, praktik pengajaran bahasa ini nih ada perkembangannya gitu kan, dipengaruhi karena ada kajian-kajian ini gitu. Kajian muncul karena ketidakpuasan, temuan baru dalam bidang tersebut gitu. Gitu ya. Jadi kalau saya melihatnya, cara pandang saya kalau menemukan soal seperti ini, saya tetap saja bahwa kita bisa mengandalkan bagaimana sih gagasan utama paragraf itu. Jadi semakin kalian sering melihat jenis-jenis soal yang mengandalkan gagasan utama atau ide pokok gitu ya, itu sebenarnya akan bisa kalian pergunakan untuk hal-hal lain juga. Kan ketika kalian mencari simpulan juga, simpulan itu campuran gabungan dari gagasan-gagasan utama setiap paragraf. Kalau simpulan pasti yang ditanyakannya simpulan wacana gitu kan. Nah, demikian juga yang seperti ini. Baik. Berikutnya kita lihat. Nah, ide pokok. Nah, kalau seperti ini nih, ide pokok ini tidak dijelaskan hanya ide pokok aja. Kalau ide pokoknya pada paragraf pertama misalnya, kita bisa langsung melihat di sini. Tapi di sini ide pokok. Kalau ada ide pokok, ada jenis soal seperti ini, menurut saya kalian ambilnya ide pokok secara keseluruhan.
Walaupun sebenarnya kalau konsisten dengan istilah ide pokok itu harusnya ada di paragraf. Oke, tapi di sini kalau tidak ada seperti ini, kalian jangan ambil resiko. Mendingan ini kita terjemahkan bahwa ini adalah ide pokok wacana ini. Kita lihat, sesuai kelaziman nama-nama spesies baru itu dinamai untuk menghormati penemunya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini gagasan utamanya ini. Nih. Tuh, mengapa? Karena di sini spesies yang dinamai berdasarkan nama penelitinya, diantaranya nih digambarkan, masing-masing nama ahli serangga atau entomolog yang menelitinya adalah ini tuh. Namun ada satu hal yang tak lazim, satu spesies dinamakan biskuit Oreo karena bentuknya mirip Oreo. Nah, ini menjelaskan kalimat sebelumnya. Nah, berarti kalimat utamanya ini. Nah, berarti ketika kalian mencari ide pokok dengan kasus seperti ini, tinggal kalian gabungkan. Suatu kelaziman nama-nama spesies baru itu, oke, sesuai kelaziman nama-nama spesies baru itu dinamai untuk menghormati penemunya. Namun ada satu hal yang tak lazim, satu spesies dinamai biskuit Oreo karena bentuknya mirip Oreo. Nah, berarti menurut kalian mana nih yang mencakup dua ide pokok itu? Coba. Bu Moli eliminasi ini. Bu Moli eliminasi ini. Coba. B. Nah, oke. Mengapa B, Shannon? Karena kalau C itu kan cuma paragraf pertama. Oke, pintar sekali. Betul, betul. Oke, ini juga sama ya. Nah, udah betul. Jadi kalau seperti ini kalian cari yang lebih besar aja, yang payungnya lebih besar. Udah penamaan spesies baru. Nih hati-hati. Kan ini yang ini ya pemahaman, namanya juga pemahaman ya dan pengetahuan umum. Ini pemahamannya. Berarti di sini harus seteliti itu. Ingat ya, hati-hati kayak gini. Berikutnya simpulan teks. Nah, ketika kita berbicara simpulan, sebenarnya kan sama gitu kan. Ini gagasan utama, ini gagasan utama. Berarti mana nih? Coba. Nyambung dengan yang 13. Berarti yang mana? Yang C, Bu. Nah, pintar. Penamaan spesies baru tidak hanya diambil dari nama-nama penemunya, tetapi juga didasarkan karena bentuk dan warnanya. Ya sudah gitu. Nih, ingat ya. Jadi kalian sudah mulai menanam pola di otak kalian masing-masing. Oh, kalau simpulan caranya gini gitu kan. Hati-hati. Oh, kalau misalnya ide pokok nih, ini kan kalian matang itu dari proses bukan dari hafalan. Beda ya kalau dihafal, hafalan ini belum tentu kalian bisa mengerjakan soal kalau soalnya diubah gitu. Tapi kalau kalian mengerti konsepnya dari pemahaman, kemudian kalian bisa menanam sendiri, oke, sesuai dengan kapasitas kalian, ini pasti nanti akan menjadi pola. Berikutnya, nah, kayak gini, perbaikan kalimat 1 pada paragraf 1. Oke, tidak usah dilihat ke sana karena ini sudah disimpan di sini. Nah, ini coba. Kalau Bu Moli langsung eliminasi ini, langsung eliminasi ini, langsung eliminasi ini. Karena di sini ingat kalau ada koma-koma berarti sesuai kelaziman dinamai. Berarti ininya kan boleh dibuang nih di luar bangun kalimat. Berarti enggak kan? Sesuai kelaziman nama-nama spesies itu, ini ada subjek, ini ada predikat, ada koma, tidak boleh kan? Benar? Oke. Sesuai kelaziman nama-nama spesies baru itu dinamai. Nah, ini tidak perlu ada koma. Ini keterangan. Kalau keterangannya di awal, baru ada koma. Kalau keterangannya di akhir, tidak perlu koma. Oke, makanya ini Bu Moli eliminasi duluan. Nah, sekarang, oke. Sekarang kalau menurut Amira, antara A dan B, logisan yang mana nih, Amira? Nggak tahu, Bu. Tadi saya masih bingung antara dua jawaban itu. Oke. Nah, kalau bingung, kalian ambil dulu predikatnya. Predikatnya apa?
Predikatnya apa di sini? Dinamai, Bu. Dinamai ya, dinamai. Oke. Nah, kemudian tanya, subjeknya sebenarnya apa nih? Apa yang dinamai untuk menghormati penemunya? Spesies barunya. Nah, iya. Kalau gini berarti yang A. Nah, kan tadi sudah secara logika gitu kan, yang dinamai itu kan spesies baru. Bukan nama-nama spesies baru loh. Kalau nama-nama dinamai lagi, ini dong gitu kan, jadi ini apa? Jadi mubazir. Jadi sebenarnya yang dinamai itu adalah spesies baru gitu kan. Nah, sekarang kita juga bisa melihat ketidaklogisan yang B. Sesuai kelaziman apa ya gitu. Kan nggak jelas sesuai kelaziman apa. Karena ini belum selesai. Sesuai kelaziman keterangan, tapi kelaziman apa nih? Kalau kelaziman itu hanya kata bantu saja. Kelaziman namakah, kelaziman hidupkah gitu kan. Karena ini hanya kata bantu. Baik. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Berikutnya, rangkuman. Nah, kalian ingat rangkuman, kalau rangkuman beda dengan simpulan ya. Kalau simpulan kalian cari gagasan utama digabungkan. Kalau rangkuman sebenarnya kalau caranya kalian lihat dulu semua yang, kalau rangkuman itu kayak diminiaturkan. Tapi kalau misalnya kita lihat sebenarnya sih alur berpikirnya sama saja. Nah, tapi di sini kita lihat nih. Taksonomi, disiplin ilmiah yang mendokumentasikan spesies baru, sangat penting untuk memahami dan mendokumentasikan makhluk hidup. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Ahli taksonomi dan entomolog yang membantu Vaughan Jeffries mengumpulkan spesimen penting untuk penelitian ini. Nah, spesies baru lainnya, Curas cigon, dinamai berdasarkan ras cigon. Tokoh alien dalam miniseri televisi BBC Inggris berjudul Dr. Who. Cigon mengonsumsi inang mereka sambil menghuni mereka, suatu sifat yang sangat relevan dengan tauan parasit, kata Vaughan Jeffries. Nah, berarti kalian jangan lupakan dulu nih isi taksonominya. Maka kalian akan mengeliminasi yang ini. Akan mengeliminasi yang D, akan mengeliminasi yang E. Nih. Karena di awal kalau rangkuman itu harus, si subjeknya harus jelas dulu nih. Apa sih yang menjadi pusat perhatian si paragraf ini. Nah, tinggal kalian bandingkan taksonomi yang A dengan yang C, mana yang lebih mencakup keduanya. Nah, kalau kita lihat, di sini jangan lupa ada curas cigonnya. Kalau di sini terlampau umum. Gitu kan, beda dengan ikhtisar. Kalau rangkuman itu harus terasa, berarti di sini lebih tepat yang C gitu. Nih, spesialnya pada curas cigon yang didasarkan pada ras. Nih, gitu. Dikit ya ininya, pembedanya. Namanya juga pemahaman ya. Jadi kalian harus memahami tidak sekadar yang ada di teks gitu ya, tapi kalian juga harus bisa menghubungkan satu hal dengan hal lain. Nah, tapi dari pembelajaran hari ini kalian harusnya sudah bisa membedakan kalau simpulan seperti apa, rangkuman seperti apa. Sementara alur berpikirnya sama saja ketika kalian mencari gagasan utama. Nah, nyambung juga dengan kalian mencari inti kalimat gitu. Coba. Kalau sudah ada gitu ya, si pemikiran-pemikiran itu di kepala kalian, pasti lihat soal bahasa Indonesia itu, oh ke sana arahnya gitu. Pasti deh gitu. Jadi teks diubah seperti apapun, kalian sudah kuat konsepnya. Berikutnya kita lihat kalimat yang menyatakan hubungan kesejajaran. Nih, Bu Moli kasih ini ya, trik cepat. Yang disebut dengan hubungan kesejajaran, ini kalian ingat syarat kalimat efektif yang keempat yang selalu Bu Moli dengung-dengungkan. Ini sama dengan paralelisme. Nih, paralelisme. Nah, paralelisme Bu Moli tandai lagi ya. Kata kuncinya ada dan. Nih, kata kuncinya dan. Bisa ada soal kayak gini ya, biar kalian bisa cepat mengerjakannya. Ada dan.
Nah, artinya apa? Kalau paralelisme antara kiri dan kanan, kalau di tengahnya dan, jenis katanya harus sama. Kita buktikan ya. Nih, contohnya. Oke, di sini ada dan. Nih, tuh. Ini ada dan. Kemudian memahami dan mendokumentasikan paralel gitu kan. Di sini kata kerja, di sini kata kerja. Berarti ini paralel. Di sini ada dan lagi nih, kalimat 2. Nih. Ada ahli taksonomi dan entomolog, kan sama-sama di sini kata benda, di sini kata benda gitu kan. Oke, di sini ahli berarti kan merujuk pada orang gitu kan. Entomolog juga pasti merujuk pada orang. Nah, ini yang disebut sebagai kepararelan gitu. Coba yang lain itu kan tidak ada. Nah, jadi itu ya, semudah itu. Jadi kalian kebayang kalau pengetahuannya tidak tahu gitu ya. Nah, ini disebut jenis soal yang pemahaman dan pengetahuan. Jadi harus ada pengetahuannya nih, apa nih paralelisme itu. Nah, pemahamannya ya tadi gitu kan, kalian oke, gitu kan, lihat aja kanan kiri. Kalau ada penandanya dan ini. Oke, kemudian alasan ketidakbakuan dalam kalimat pada paragraf kedua. Oke. Nah, kita lihat. Oke, kita pindahkan dulu ya kalimat pada paragraf kedua. Ini kayaknya ya. Kita pindahkan biar tidak bolak-balik. Coba. Oh, ada kalimat 3 dan ada kalimat 4 juga. Oke, baik. Baik, nggak apa-apa. Kita lihat dulu kalimat ini ya. Spesies baru lainnya, curas cigon. Ini ditulis tegak. Haruskah ditulis tegak? Tidak ya, karena ini nama kan. Berarti ini sudah betul kan? Sudah betul. Jadi bukan ini. Kemudian kita lihat di sini. Ini berarti subjek. Benar? Benar nggak ini subjek? Dalam kalimat ini spesies baru lainnya curas cigon subjek. Benar nggak? Benar nggak Jo? Ini subjek. Iya, Bu. Benar ya, karena di sini tidak ada preposisi. Ini subjek. Nah, berarti predikatnya apa, Jo? Dinamai. Nah, pintar. Dinamai predikat. Nah, Bu Moli sering ya mengatakan pada kalian, cara penggunaan tanda baca koma yang salah satunya adalah memisahkan antara subjek dan predikat. Karena antara subjek dan predikat mutlak tidak boleh disisipi koma. Ya udah ketemu, tanda koma tidak boleh memisahkan subjek dan predikat pada kalimat inti maksudnya ya. Ya udah ketahuan ini. Kalau ini kan misalnya kalian penasaran nih, BBC seharusnya dirangkai dengan tanda penghubung, enggak lah gitu kan, ini singkatan umum. British Broadcasting Commission itu singkatan umum. Semua orang tahu BBC itu British Broadcasting Commission. Judul tidak perlu dimiringkan dong ya. Kata miniseri seharusnya tidak dirangkaikan dong gitu ya, pakai dong ya. Mengapa? Karena miniseri itu kan prefiks serapan. Sama dengan ketika pra, pasca, swa, dwi, bi. Nah, itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Jadi di sini miniseri betul harusnya digabungkan. Jangan dipisahkan. Oke. Berikutnya kita lihat alasan ketidaktepatan penulisan huruf kapital yang sesuai Puebi terdapat pada Gunung Merapi karena termasuk letak geografis yang diikuti nama. Gunung Merapi betul kan nulisnya begini ya? Gunung Merapi tuh kita lihat di sini. Memang harus begini kan? Karena di sini istilah geografi yang diikuti nama pasti diawali oleh huruf kapital. Nah berarti bukan ini.
PPTKG karena termasuk singkatan loh. Terus kalau termasuk singkatan memang harus bagaimana gitu kan? Ini udah tepat gitu. Justru kalau singkatan ditulisnya seperti ini. Meluncurkan lava pijar karena bukan menyatakan judul, lava pijar. Nah, Gunung Merapi meluncurkan lava pijar, status tetap waspada. Ini bukan judul toh? Ya kan, ini kalimat maksudnya kan? Berarti di sini ada yang salah. Gunung Merapinya benar, meluncurkannya juga ini salah ya. Kan ini predikat pada kalimat biasa. Nah, di sini lava pijar. Nah, lava pijar juga kan kalimat biasa kan, meluncurkan berarti di sini menjadi objek kan? Nih. Jadi kan meluncurkan harusnya dia jadi predikat biasa saja. Nih, karena ini dalam konteks kalimat si Gunung Merapinya kan subjek biasa ya. Tapi cara penulisan Gunung Merapinya sudah benar. Tapi di sini si meluncurkannya M-nya salah. Kemudian lava pijarnya juga salah gitu kan. Status tetap waspada juga tidak usah dimiringkan ya. Tidak ada masalah. Ini bukan judul gitu. Logikanya kalau ini judul berarti ini frasa kan. Karena judul itu pasti frasa, bukan klausa, bukan kalimat. Benar nggak? Ya, berarti di sini ada yang salah meluncurkan lava pijar karena bukan menyatakan judul. Jadi tidak usah dengan huruf kapital. Oke. Baik. Nah, ini contoh yang tadi ini ya, yang Bu Moli katakan ini harus dalam satu kedipan mata sudah tahu jawabannya yang mana. Karena di sini yang ditanyakannya frasa gitu kan. Pasti kalian mengeliminasi yang A, mengeliminasi yang B, mengeliminasi yang C. Nah, oke, sekarang dua kejapan mata. Nah, antara D dan E, kalau ditanyakannya frasa verba, berarti kan harus intinya yang kata kerja. Nah, kalau angin bertiup, intinya itu angin. Terus mempertahankan, intinya mempertahankan. Nah, ini kan. Nah, ini intinya mempertahankan. Sementara ini intinya adalah angin. Nih. Ya sudah jelas kalau angin itu pasti nomina gitu kan. Oke, kalau angin itu namanya frasa nomina. Nomina atau nominal. Nah, ini jelas frasa verba. Karena ingat kalau kata kerja itu kalau ada me, ber, di, ter. Ini ada me gitu. Oke, ini terang benderang. Nah, penulisan tanda pisah yang tepat terdapat pada gabungan kata tanda pisah yang tepat. Tanda pisah yang tepat. Oke. Berarti ini tanda pisah mengapa harus ada ini ya? Berarti ini salah ya? Sorry. Ini salah. Ini adapun tidak perlu gitu kan? Ini bisa berdiri sendiri. Berarti di sini tidak usah ada tanda pisah. Berarti ini salah kan? Oke, 17 di sini maksudnya adalah sampai dengan 20 derajat Celcius. Ada yang salah nggak? Tahu nggak di sini? 69 sampai 83%. 565 sampai dengan 706 mm apa nih Hg? Apa tuh? Sekar apa sih? mmHg tuh? Apa sih? Sekarang ngerti nggak singkatan apa mmHg? Satuan apa tuh? Bu Moli nggak tahu nih. Nah, kalau yang ini agak bingung ya. Nah, kalau misalnya di sini nih ya, misalnya ya. Kalau di sini pakai kecuali, nih. Kecuali yang tepat terdapat pada, nah berarti yang salah gitu kan. Kalau yang salah, yang ini masih bisa berterima. Tapi yang ini mutlak salah. Dengan asumsi tadi yang tanda pisah ini sebagai sampai dengan. Nah, Bu Moli curiganya ini kurang kecuali. Kalau yang ini mengapa boleh? Tadi kan ini diibaratkan ada dalam sebuah rangkaian kalimat, ini yang disebut sebagai keterangan aposisi. Gitu, bisa saja. Mungkin saja di sini ada hari bersejarah apa gitu kan. Peringatan Hari Pahlawan misalnya, 20 ini. Atau misalnya ini nggak tahu nih hari apa. Gitu. Oke, nah ini jadi kurang lebih seperti ini. Nah,
Bu Molly terus terang bingung untuk nomor 24. Ada nggak yang bisa memberikan ini jawaban? Berikut merupakan kata serapan pada bacaan tersebut. Kata serapan. Ini semuanya serapan kan? Teknologi juga serapan ya, dari teknologi, frekuensi. Oke, frekuensi. Udah kebayangkan nulisnya seperti apa? Mitigation, recommendation, visual. Oke. Jadi maksudnya paham, mitigasi, mitigation, recommendation, frekuensi, pakai key ya, teknologi. Nah, visual maksudnya di sini penulisannya sama gitu. Bahasa Inggris visual seperti ini, bahasa Indonesia visual juga sama seperti ini. Jadi seolah-olah ini bukan kata serapan, padahal sebenarnya ini serapan juga ya. Cuma kebetulan cara penulisannya sama. Nah, kalian bayangkan nih kalau soal PPU kayak gini nih. Jadi membuat kitanya agak keningnya agak berkerut sedikit. Oke. Terakhir. Nih. Tadi sudah Bu Molly jelaskan yang seperti ini. Kalian lihat di sini, kalau mulai dari berarti tidak memenuhi syarat kehematan. Mengapa? Karena kalau mulai dari itu sama dengan yang redundan itu. Nih. Kan mulai pedagang asongan hingga investor atau dari pedagang asongan hingga. Nah ini berarti di sini menghilangkan kata dari atau menghilangkan kata mulai. Karena ini redundan gitu kan. Tidak hemat gitu. Nah jadi kurang lebih seperti itu yang bisa kita diskusikan hari ini. Masih ada waktu 10 menit, silahkan. Kalau ada yang mau memberikan masukan atau ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaankah? Sudah jelas hari ini? Sok, mangga kalau ada pertanyaan silakan. Mudah-mudahan kalian bisa ini ya, ngambil hikmahnya ya dari rangkaian apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi ternyata kalau di ini ya, teks dalam soal PBM atau PPU, ini kalian ada yang berbicara mengenai konten, ada yang berbicara mengenai konteks kebahasaannya. Kalau konten mau tidak mau kalian baca. Nah setelah kalian baca, kalian bisa sebenarnya cara membaca juga jangan membaca seperti kalian membaca apresiasi diulang-ulang ya, tapi artinya cukup kalian mengambil poin-poin penting. Berikutnya poin penting yang bisa kita ambil hari ini, kalian bisa sangat mengandalkan gagasan utama ya. Karena ternyata mengetahui gagasan utama itu bisa menyelesaikan beberapa persoalan. Bisa mencari simpulan dari gagasan utama, mencari rangkuman gagasan utama juga. Cuma bedanya kalau tadi rangkuman itu ada si subjeknya itu benar-benar dituliskan secara eksplisit ya. Kalau gagasan utama kadang-kadang si subjeknya itu bisa dibuat menjadi kan kalau ada subjek ada predikat menjadi klausa. Bisa saja nanti dalam gagasan utama itu bentuknya seperti frasa. Misalnya hutan itu terbakar menjadi kebakaran hutan. Misalnya pendidikan itu penting, pentingnya pendidikan. Nah itu ciri khas dari gagasan utama. Tapi yang paling penting adalah kalian harus semakin jago menemukan subjek dan predikat. Karena itu adalah kunci ya, kunci sintaksis atau kunci dari pemahaman bacaan itu kalian menemukan subjek dan predikat. Itu artinya dengan kata lain kalian pintar menemukan inti kalimat dari sebuah bacaan yang kalian baca gitu. Baik, ada pertanyaan? Moira, ada pertanyaan? Shannon? Kevin? Oke. Bahasa Indonesia bagi kalian mah ini ya, gampang.
Oke, gampang. Mudah-mudahan aja kelelahan tidak menyebabkan kalian ini ya, menyebabkan ilmu yang baru mental gitu. Kayak udah kalau lelah itu kan aduh sulit sekali ini ya, tapi bagaimana caranya supaya kalian bisa memahami dalam keadaan lelah, sering ini ya, rajin mencatat, bukan menyalin ya. Kalau mencatat itu kalian menyimak sesuatu, ada poin pentingnya kalian catat, nanti kalian bisa kembangkan sendiri. Karena biasanya kalau terlalu banyak informasi yang masuk, suka ini ya, suka jadi ini pusing sendiri. Jadi buatlah catatan-catatan. Shannon kayaknya rajin banget mencatat. Tadi Jo juga bagus tuh membuat ini. Artinya Jo juga pasti catatannya bagus tuh. Jadi kalau punya catatan, artinya ketika kalian mencatat, kalian baca kembali, ketika kalian membaca, pikiran itu jalan gitu. Jadi itu akan membiasakan kalian supaya gampang ya memahami bahasa Indonesia. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalian lelah ya, silahkan beristirahat. Oke, besok masih ada yang TO tuh di ini ya. Moira masih TO, Sekar masih TO, Eca masih TO, Amira oke, Aldi oke. Shannon lagi TO enggak? TO apa ya, Bu? TO di sekolah? Oh, iya, lagi. Lagi ya? Oke, tetap semangat ya. Tetap jaga kesehatan. Yang utama itu sehat dan bahagia. Oke. Baik, mulai akhiri terima kasih anak-anakku. Sukses ya untuk kalian. Semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh keberkahan, keberuntungan, kesuksesan ya. Semoga Allah mengijabah doa-doa yang kalian ucapkan setiap saat menjadi kenyataan. Mulai akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.